Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat para pecinta dunia premium dimanapun Anda berada. Ini kami sambil bekerja membersihkan tanaman durian blackthorn kita, atau durian oce atau durian hitam. Sambil kita bekerja, kita sambil bercerita tentang pemberian pupuk organik pada tanaman kita. Karena tanaman kita yang di kebun durian Stanum atau dikenal dengan KDS sudah hampir 6 bulan belum kita berikan pupuk organik. Selama ini karena aktivitas kita di kampus sedikit agak padat, maka dari itu karena kebetulan saat ini kita lagi memasuki dari semester ganjil ke semester genap, sedikit ada waktu kita manfaatkan untuk membersihkan lahan kebun durian kita. Mudah-mudahan kebun kita ini dalam 2 tahun ke depan bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Di samping kita melaksanakan aktivitas kita sebagai tenaga pendidik di kampus Tekip Rokania, kita juga punya kesibukan sampingan seperti ini. Ini adalah salah satu merelaksasi pemikiran serta merelaksasi hati agar senantiasa selalu bisa beraktivitas secara maksimal dan melaksanakan tugas seperti apa yang diharapkan oleh pimpinan bisa berjalan dengan optimal. Ini kita sambil membersihkan gulma-gulma yang ada di sekitaran di bawah tajuk pohon durian blackthorn kita. Nanti setelah kita bersihkan ini, kita akan lakukan penggemburan tanah. Karena pada saat ini di Bangkinang curah hujan sedikit agak tinggi, jadi kita harus ekstra karena rumput-rumputnya cepat sekali. Belum sampai 1 bulan rumput sudah mulai tumbuh lagi, karena baru 1,5 bulan yang lalu rumput-rumput di sekitaran bawah tajuk durian ini udah kita siangi. Namun seiring waktu, karena curah hujan sangat tinggi, tentu karena diberikan pupuk, tentu perkembangan gulma-gulma yang ada di sekitaran di bawah tajuk durian ini cepat sekali tumbuhnya. Jadi sebelum kita berikan pupuk dan sebelum kita lakukan penggemburan, kita bersihkan dulu gulma-gulma yang ada di sekitar sini. Tapi kita menggunakan tajak kecil. Hal ini bertujuan agar akar-akar yang ada di sekitaran di bawah tajuk tidak putus. Jadi kita bersihkan secara perlahan-lahan. Memang memakan waktu, akan tetapi kita demi menjaga agar akar-akar serabut yang berada di sekitaran di bawah tajuk tidak terputus pada saat kita bersihkan. Kemudian di bawah sekitaran batang kita tidak menggunakan tajak, tapi kita cabut karena dikhawatirkan akan mengganggu akar-akar yang berada di bawah sekitaran bawah tajuk. Baik, kita sambil beraktivitas atau sambil bekerja, kita berbicara juga. Gulma-gulma itu kita pinggirkan di sekitaran pinggir. Nanti setelah kering baru kita jadikan sebagai penutup jerami pupuk-pupuk yang telah kita berikan. Hal ini bertujuan agar pupuk organik yang kita berikan tidak tergerus air hujan, sehingga nutrisi-nutrisi yang kita berikan pada tanaman lebih maksimal diserap oleh tanaman itu sendiri. Kita ansur-ansur kawan-kawan para pecinta durian premium dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kebun kita ini rata-rata tanamannya udah hampir 170 sampai 3 meter. Jadi tinggi tanaman kita bervariasi tergantung penyerapan nutrisi yang mereka lakukan terhadap pupuk yang kita berikan. Jadi walaupun penanaman mereka hampir berbarengan, tentu hal ini tumbuhnya tidak akan pernah sama. Nah, seperti itulah kehidupan. Jadi kehidupan juga seperti itu. Walaupun kita dilahirkan di bumi yang sama,
tapi kehidupan kita juga berbeda-beda dalam menghadapi proses ujian kehidupan ini. Jadi tetaplah selalu bersabar kawan-kawan. Sekarang kita lakukan penggemburan tanah. Hal ini bertujuan agar permukaan tanah yang telah kita berikan pupuk dolomit bisa masuk lagi unsur-unsur nutrisi yang kita berikan pada tanaman, sehingga tanah-tanah di sekitaran tajuk pohon durian ini gembur lagi, sehingga cahaya matahari bisa masuk ke dalam akar-akar serabut untuk menyinari dan menguraikan proses-proses pupuk yang kita berikan pada saat pemupukan itu sendiri. Kita lakukan dengan menggunakan besi garpu ini agar bertujuan supaya akar-akar serabut yang terdapat pada tanaman tidak putus, sehingga dia tetap bisa menjalar. Kalau seandainya kita menggunakan cangkul, dikhawatirkan akar-akar serabut yang terdapat pada tanaman bisa menjadi putus. Jadi kita menggunakan garpu ini supaya akar-akar serabut yang terdapat pada tanaman tidak menjadi putus pada saat kita penggemburan tanah. Nanti lebih kurang 1 minggu ke depan kita akan siram pupuk dolomit di atas permukaan tanah yang telah kita berikan pupuk organik ini. Kami akan terus update perkembangan tanaman durian ini. Mudah-mudahan sharing pengetahuan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kawan-kawan bisa melihat dulu tanah ini adalah berbentuk gambut berpasir, tapi karena sering kita berikan pupuk organik, alhamdulillah sekarang tanahnya sudah mulai hitam dan gambutnya pun sudah mulai habis ya, karena sebelum kita tanam ini kita bajak kemarin. Sekarang kita berikan pupuk organik. Dosis yang kita berikan pupuk organik pada usia tanam hampir memasuki 10 bulan ini kita berikan 2-3 kilo per batangnya. Jadi hal ini kita ansur secara tahap demi tahap. Pemberian pupuk tidak terlalu banyak, akan tetapi insya Allah akan kita rutinkan minimal sekali 2 bulan atau sekali 3 bulan akan kita berikan pupuk organik susulan berikutnya, sehingga pertumbuhan tanaman kita lebih maksimal. Alhamdulillah selama penanaman tumbuhan kita tumbuh secara maksimal, walaupun ada dari beberapa batang masih terlihat belum maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Tentu wajar, karena tidak semua tanaman yang kita tanam akan berhasil dan tumbuh subur akan perkembangannya. Kita akan hanya bisa berusaha, berdoa, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan bisa memberikan hasil buat kita sendiri, buat keluarga kita sendiri, buat anak cucu kita, buat orang-orang yang telah berjasa terhadap tanah ini, termasuk almarhum ayah, termasuk almarhum Pak Tuo, yang mungkin dahulu mereka bersusah payah untuk senantiasa bisa menjaga dan melestarikan kehidupan kelangsungan kita yang berada di kebun durian Setanum ini. Mudah-mudahan juga bisa mengalir buat mereka amal jariahnya, walaupun estafet itu sudah berada kepada kami. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat mereka juga, menjadi amal jariah buat kita semua, karena segala sesuatu yang kita perbuat dalam hidup ini, niatkanlah agar bisa selalu mengalir untuk kita, karena hal-hal yang bermanfaat dan menjadi sedekah jariah itulah yang akan terus mengalir walaupun napas kita sudah berhenti di dunia ini. Mudah-mudahan sharing kami ini bermanfaat buat kita semua. Setelah tanah kita gemburkan, kita berikan pupuk organik, lalu kita tutupi dengan mencangkul di area luar tanah tersebut, sehingga pupuk organik tersebut tertimbun dan tidak tergerus oleh air hujan yang turun. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, kawan-kawan pecinta dunia durian premium bibit unggul. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.